Diagram use case. Use case diagram adalah suatu diagram yang digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara aktor dan juga sistem dalam suatu kegiatan atau interaksi. Diagram ini sendiri biasanya digunakan dalam berbagai hal, contohnya seperti pengembangan perangkat lunak. Use case seringkali digunakan dalam pengembangan perangkat lunak karena keberadaan diagram ini akan sangat membantu mempermudah proses pengembangannya. Anda lebih bisa mudah mengetahui kebutuhan fungsionalitas dari sebuah sistem dengan menggunakan use case ini. Dan berikut di bawah ini merupakan tabel yang berisi simbol-simbol yang digunakan pada diagram use case. Adapun simbol-simbol yang digunakan pada diagram use case. Yang pertama, aktor, yaitu untuk himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Yang kedua, dependensi, hubungan di mana perubahan yang terjadi pada satu elemen mandiri akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Selanjutnya, generalization, hubungan di mana objek anak, descendant, berbagai perilaku dan struktur data diri objek yang ada di atasnya, objek induk. Selanjutnya, include, memverifikasikan bahwa use case sumber secara eksplisit. Kedua, selanjutnya, extend untuk memverifikasikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Selanjutnya, association, apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Sistem, selanjutnya memverifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Use case, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur pada satu aktor. Selanjutnya, collaboration, interaksi aturan dan elemen lain yang bekerja sama untuk menyediakan perilaku yang lebih besar dari jumlah dan elemen-elemen sinergi. Dan yang terakhir, node, elemen fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan dan mencerminkan suatu sumber daya komputasi. Berikut ini adalah diagram use case dari sistem informasi pembuatan laporan absensi pegawai dengan menggunakan validasi sidik jari. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 3 aktor yang terlibat di dalam sebuah case diagram yang meliputi admin, pegawai, dan pemilik perusahaan. Masing-masing dari aktor tersebut memiliki tugas tersendiri. Yang pertama adalah admin. Di sini admin akan melakukan login untuk melihat data semua pegawai. Setelah itu, admin akan merekap data absensi dari tiap pegawai yang ada pada perusahaan tersebut, lalu kemudian dibuatkan laporan absensinya. Yang kedua adalah pegawai. Seluruh pegawai akan melakukan absen dengan memvalidasi sidik jari mereka, yang mana absen tersebut memiliki 2 part. Yang pertama, absensi hadir, dan yang kedua, absen pulang. Dan yang terakhir adalah pemilik perusahaan. Setelah admin selesai membuat laporannya, maka hasil laporan tersebut akan diterima atau diambil oleh pemilik perusahaan. Kelas diagram adalah salah satu jenis diagram berbentuk struktur pada model UML. Diagram ini menggambarkan struktur, atribut, kelas, hubungan, dan metode dengan sangat jelas dari setiap objeknya. Diagram kelas memberikan data berupa hubungan apa yang terjadi di antara kelas-kelas, bukan menjelaskan kejadiannya. Kelas diagram dalam suatu proyek umumnya menggunakan konsep yang disebut object oriented, sehingga membuatnya mudah untuk digunakan. Kelas diagram atau diagram kelas juga merupakan bagian terpenting dari UML. UML adalah permodelan dalam bentuk implementasi sistem yang dibutuhkan ketika hendak membuat suatu aplikasi. Selain itu, kelas diagram adalah sesuatu yang bisa membantu dalam memvisualisasikan struktur setiap kelas dari sebuah sistem. Bagian dari UML ini juga akan memperlihatkan kumpulan dari kelas, collaboration, interface, dan relasi yang ada di dalam sistem. Berikut ini merupakan tabel yang berisi komponen yang digunakan dalam kelas diagram. Gambar yang pertama ialah anak panah ke kanan dengan nama generalization, yaitu hubungan di mana objek anak
descendant, berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Gambar yang kedua seperti berikut dengan nama Naive Association, yaitu upaya untuk menghindari asosiasi dengan lebih dari dua objek. Gambar ketiga yaitu kelas, himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Gambar yang keempat oval dengan garis putus-putus, yaitu collaboration, deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil dan struktur bagi suatu aktor. Gambar yang kelima yaitu panah ke kiri putus-putus, atau relation, yaitu operasi objek benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Gambar yang keenam, anak panah ke kanan putus-putus atau dependency, yaitu hubungan di mana perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung pada elemen yang tidak mandiri. Gambar yang ketujuh, garis horizontal atau association, yaitu apa yang menghubungkan antara objek suatu dengan objek lainnya. Dalam Object Oriented Programming atau OOP, tentu mengenal dengan namanya enkapsulasi. Nah, pada kelas diagram pula mengimplementasikan hal tersebut. Terdapat 4 operasi visibilitas yang perlu kita ketahui. Yang pertama, public plus, boleh diakses oleh semua kelas. Yang kedua adalah private, hanya boleh diakses oleh kelas atau sendiri. Yang ketiga, protected, bisa diakses oleh kelas itu sendiri atau dan turunannya. Yang keempat, package, bisa diakses oleh objek lain pada paket yang sama. Berikut ini adalah kelas diagram dari sistem informasi pembuatan laporan absensi pegawai dengan menggunakan sidik jari. Seperti yang terlihat pada gambar, terdapat 5 kelas yang terdiri dari pegawai, absen, laporan absensi, admin, dan pemilik perusahaan. Pada kelas pegawai terdapat atribut berupa ID, nama, jabatan, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor telepon yang semuanya memiliki visabilitas publik. Selain itu, pada kelas tersebut juga memiliki 2 operasi, yaitu edit dan simpan yang bervalidasi publik. ID pada kelas pegawai digunakan untuk melakukan relasi many to many pada kelas absen. Selanjutnya, pada kelas absen terdapat atribut berupa ID, tanggal absen, absen masuk, absen keluar, dan keterangan yang semuanya memiliki validasi publik. Selain itu, pada kelas tersebut juga memiliki operasi simpan yang bervalidasi publik. ID pada kelas absen digunakan untuk melakukan relasi many to one pada kelas laporan absensi. Selanjutnya, pada kelas admin terdapat atribut berupa ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat, dan nomor telepon yang semuanya memiliki visabilitas publik. Selain itu, pada kelas tersebut juga memiliki 2 operasi, yaitu membuat laporan dan mengelola laporan yang bervisabilitas publik. ID pada kelas admin digunakan untuk melakukan relasi one-to-one pada kelas laporan absensi. Selanjutnya, pada kelas laporan absensi terdapat atribut berupa ID, nama pegawai, jabatan pegawai, tanggal absen, absen masuk, absen keluar, keterangan, tanggal laporan, dan waktu laporan yang semuanya memiliki visabilitas publik. Selain itu, pada kelas tersebut juga memiliki 3 operasi, yaitu edit, simpan, dan tambah yang bervisabilitas publik. ID pada kelas laporan absensi digunakan untuk melakukan relasi one-to-one pada kelas pemilik perusahaan. Selanjutnya adalah pada kelas pemilik perusahaan yang terdapat atribut ID, nama, tanggal lahir, agama, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon yang semuanya memiliki visabilitas publik. Selain itu, pada kelas diagram tersebut juga memiliki 2 operasi, yaitu menerima laporan dan cek laporan yang bervisabilitas publik. Activity diagram. Activity diagram atau diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alur kerja yang berisi aktivitas dan tindakan yang juga dapat berisi pilihan atau pengulangan. Dalam Unified Modeling Language atau UML, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas dalam organisasi. Selain itu, diagram aktivitas juga menggambarkan alur kontrol secara garis besar. Activity diagram bisa juga dianggap sama seperti flowchart atau diagram alur. Namun meskipun diagram terlihat seperti sebuah diagram alur, tetapi sebenarnya berbeda.
Diagram aktivitas menunjukkan aliran yang berbeda seperti paralel, bercabang, bersamaan, dan tunggal. Berikut ini merupakan tabel yang berisi komponen yang digunakan dalam diagram activity. Pertama, status awal. Keterangannya, sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Kedua, aktivitas. Keterangannya, aktivitas yang dilakukan sistem aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Ketiga, percabangan atau decision. Keterangannya, percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Keempat, penggabungan atau join. Keterangannya, penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Kelima, status akhir. Keterangannya, status akhir yang dilakukan sistem sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Keenam, swim line. Keterangannya, swim line memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Berikut ini adalah diagram activity dari sistem informasi pembuatan laporan absensi pegawai dengan menggunakan validasi sidik jari. Seperti pada diagram use case, di sini juga terdapat 3 aktor, yaitu admin, pegawai, dan pemilik perusahaan. Aktivitinya dimulai dari admin yang akan melakukan login dengan cara memasukkan username dan password. Apabila username dan password yang dimasukkan salah, maka akan kembali ke tampilan loginnya, atau bisa juga dikatakan bahwa tidak dapat masuk pada dashboard data-data pegawai. Setelah melakukan login, admin akan melihat data pegawai yang melakukan absensi. Selanjutnya, seluruh pegawai akan melakukan absensi dengan cara memvalidasi sidik jari. Apabila sidik jarinya tidak tervalidasi, maka pegawai akan mengulanginya kembali. Di sini absensi memiliki 2 sesi, yaitu absensi hadir lalu absensi pulang. Saat pegawai berhasil melakukan absen, maka datanya akan diinput ke sistem. Dari data absen tersebutlah admin akan merekap data absensi seluruh pegawai yang kemudian akan dibuatkan laporan. Setelah laporan absensi pegawai selesai dikerjakan, maka admin akan memberikannya kepada pemilik perusahaan.